Selamat pagi, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita lagi waktu dan kesempatan yang baik, khususnya untuk dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kedekatan kepada Tuhan itu akan memberikan kita kemenangan dan kekuatan dalam banyak hal dan kita hadapi. Hidup ini tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Banyak hal yang harus kita hadapi, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan terus mampu melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa yang kita mungkin katakan begitu berat bagi saya, begitu berat bagi hidupku, atau begitu berat untuk apa yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa dekat dengan Tuhan, maka ada kemenangan dan kekuatan Tuhan beri bagi kita. Kiranya pagi hari sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan, dan ibadah pada pagi ini melalui saudari Ibu Ida bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Pada minggu ini kita akan memperingati Hari Anak. Namun sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan namanya. Mazmur 145. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allah, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mari bersama kita pujikan lagu Dia Diagungkan Tinggi, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi, ku puji Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi, Dia diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi, ku puji Dia. Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesaya 33 ayat 5. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat yang tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. He is exalted, the King exalted on high. I will praise Him. Exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord forever, His truth forever. He is the Lord forever, His truth reign. Heaven and earth
will praise Him, and forever exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His rule shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord, forever He stood and reign. He is the Lord, forever His rule shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Doa pembukaan akan didoakan oleh Bapak Mayor. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk ada dalam rumah-Mu sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan dan mengakui dengan mulut dan bibir kami bahwa Kristus sebagai juru selamat kami, maka kami mengabdikan dan menunjukkan sebuah sikap kehadiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, memberkati kami semua yang sudah dalam rumah-Mu, semua yang melayani, diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa, karena ibadah kesucian pada pagi hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita akan masuk ke ruang puji-pujian, izinkan saya bertanya satu pertanyaan yang cukup mudah karena itu pasti ada di dalam tubuh kita. Siapa yang bisa jawab bisa silakan saja menjawab, satu jawaban boleh. Baik, langsung saja ya. Pertanyaannya adalah, siap-siap. Sebutkan salah satu fungsi dari darah bagi manusia. Ya, singer, pemain musik, jemaat semuanya boleh jawab. Ada yang tahu? Sangat mudah sekali. Di pelajaran sekolah kita juga sudah pernah mempelajari. Dalam tubuh kita pun juga pasti ada. Saya ulang, sebutkan salah satu fungsi dari darah bagi manusia. Ya? Pompa jantung. Menghidupi nyawa. Mengantarkan nutrisi, oke. Ya, terima kasih untuk jawabannya, semuanya benar. Salah satu fungsi darah bagi manusia adalah sebagai alat angkut, sebagai kendaraan untuk menyebarkan nutrisi, oksigen, karbon dioksida, air, dan hormon. Tidak hanya sebagai alat angkut yang menyebarkan, tapi juga sebagai alat pertahanan diri dari bakteri, virus, jamur, makhluk hidup yang tak kasat mata tapi efeknya sangat luar biasa. Kita tahu COVID-19 bagaimana bisa membunuh jutaan orang dengan makhluk yang tidak kelihatan, ya. Dan dia juga sebagai pertahanan diri yang menghidupi nyawa. Dia juga mengatur dan menyeimbangkan suhu, pH, ion tubuh dan lain-lain. Yang jelas fungsinya sangat vital dan penting bagi manusia. Bisa dibayangkan bagaimana kalau manusia kekurangan darah kondisinya pasti berbahaya dan mengancam nyawanya. Karena itu ada sebuah gerakan yang disebut dengan donor darah. Kita juga enggak asing dengan istilah
setetes darahmu dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Luar biasa ya, itu baru darah manusia. Bagaimana dengan darah Kristus, darah Tuhan yang tidak hanya menyelamatkan tubuh, jiwa, roh kita dari kematian kekal, namun ia juga yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Dalam buku Bala Keselamatan nomor 86 ada sebuah pujian yang mengatakan ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Maukah kau bebas dari dosamu, darah Tuhan yang berkuasa? Maukah kau kalahkan kuasa setru, darah Tuhan yang berkuasa? Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Maukah engkau kalahkan nafsumu, darah Tuhan yang berkuasa? Rahmat-Nya menyucikan jiwamu, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Telah dihapuskannya segala dosa-dosaku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Telah dihapuskannya segala dosa-dosaku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Ada nyanyian dalam hatiku, puji Yesus juru selamatku. Iya, darah yang berkuasa itu yang pada akhirnya menjadi satu-satunya yang menolong dan yang mengangkat kita kembali. Dan yang semasa hidup kita ini, ia akan menopang dengan tangannya. Sebuah pujian yang menyatakan Yesus itulah satu-satunya. Dan Tuhan menetapkan langkah orang percaya. Mari kita nyanyikan bersama dengan bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya yang berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
luar biasa, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita dan yang menopang hidup kita. Mari kita tinggikan namanya dan bersorak, tinggi namamu di surga. Sadari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. bersama rohmu, Bersama rohmu ku pasti menang. katakan tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tak kau Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. ku yakin dia memberi kemuliaan, Berikanku kemuliaan, sehingga kita semakin serupa dengan gambarannya. serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu Ku pasti menang. 1, 2, 3. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, Dia rajalah keagungan. keagungan. Sekali lagi tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi Raja keagungan. Raja keagungan. Silakan duduk kembali. Ada kesempatan buat kita untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Sebuah pujian yang mengatakan, berpegang pada perjanjian rajaku, ku bersorak dan memuji namanya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan menyanyikan buku Bala Keselamatan nomor 331. Berpegang pada perjanjian rajaku, ku bersorak dan memuji namanya. Memuliakan Allah itu maksudku. Berpegang
hatinya tinggal tetap teguh. Meski ketakutan membuatku ragu, karena firman Allah ku takkan goyah, berpegang pada perjanjiannya. Ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada perjanjiannya. Ayat yang ketiga, Berpegang pada perjanjian Tuhanku, aku dilindungi dengan kasih-Nya. Dengan pedang roh aku menang selalu, berpegang pada perjanjiannya. Ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allahku. Ku berpegang pada perjanjiannya. ya doa persembahan akan didoakan oleh Sersan Korps kita, Bapak Yupito. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa. Segala puji hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang sempurna kepada kami semua seminggu lamanya. Tuhan, pada pagi hari ini boleh beribadah pada ibadah kesucian. Kami boleh menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan Allah. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh memberikan sebagian apa yang kami miliki, guna untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan berkekurangan, tapi berkat Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa pada hari-hari ini walaupun dalam keadaan sulit, tetapi berkat Tuhan selalu menyertai bagi orang-orang yang percaya. Dan kami boleh tetap berpegang teguh di dalam perjanjian Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati dan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga kita ketika memerintah senantiasa membawa aroma yang senantiasa kedamaian, aman bagi bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh opsir pengerja di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan roh persatuan dan kesatuan bagi dengan opsir pemimpin. Senantiasa pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan sempurna dari waktu ke waktu. Kami boleh menyerahkan masa depan gereja ini di dalam tangan Tuhan, sehingga boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan, kami juga berdoa kepada semua jemaat yang hadir secara onsite maupun online. Ada beberapa jemaat yang mungkin dengan mengalami segala sakit penyakit. Tuhan, kami memohon kesembuhan yang sempurna di dalam Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang berbeban berat. Baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan apapun, Tuhan kiranya membuka jalan di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh beban berat di dalam tangan Tuhan, ada jalan yang terbuka dengan 1001 cara. Tuhan, kami juga pada saat ini kami akan dikuatkan oleh firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah salib yang di depan dan hamba-Mu di belakang senantiasa akan membawa kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan iman kami dari waktu ke waktu bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati akan Bapak Mayor Tambu Bolon yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Dan kami juga berdoa urapan terjadi pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang hadir, kiranya Tuhan berikan urapan, pengertian, pemahaman akan firman Allah, dan diterapkan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh bertumbuh dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, apabila pada saat ini hati dan pikiran kami masih kotor, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan hati dan pikirannya, sehingga firman yang ketika dibentangkan akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh melangkah dari waktu ke waktu,
senantiasa berjalan dengan seturut kehendak Bapa. Dan apabila masih ada roh-roh jahat yang tidak berkenan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap akan mendengar firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Ya, silakan duduk kembali. Terkadang Tuhan menempatkan kita seperti seorang diri. Itu karena Tuhan ingin menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang kita butuhkan. Mari di kesempatan yang indah ini, berikanlah hatimu, berikanlah duniamu seperti seorang anak kecil yang menaruh ketakutannya, menyerahkan ketidakberdayaannya, seluruh kepercayaannya dengan orang tuanya. Karena ia menyadari hanya bersama dia, ia akan merasa tenang dan aman. Sebuah pujian yang mengatakan tenang, biarlah menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari nyanyikanlah lagu ini. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Bapa, kau mendengar seruan hatiku, yang tak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan kami Tuhan dari kasih-Mu. Tak pernah kau lepaskan Dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Dia tidak pernah tinggalkan sekalipun. kau temani aku. Roh-Nya akan selalu bekerja. Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikan kita. untuk kebaikanku. Katakan mengalir kuasa, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia. Bapa kekal mulia, Ia hadir di Kau sini. hadir di sini, Ia memulihkan dan menyembuhkan hati kita. menyembuhkan yang terluka. Karena kami percaya bahwa kami tenang bersama-Mu Bapa. Katakan sekali lagi, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Tuhan berkati kita. Saya mohon kesediaan Kristo bisa membaca bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 hingga yang ke-15. Kami persilakan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat pada Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya, yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sekian dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Iya, terima kasih. Kristus sudah membaca bagian itu, saudara sekalian. Kita tetap membuka bagian Alkitab ini. Dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang sebuah bagian topik firman Tuhan yang saya berikan judulnya hari ini adalah kesempurnaan di dalam Kristus. Kesempurnaan dalam Kristus. Bertumbuh dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian, adalah
merupakan bagian dari sebuah proses menuju kesempurnaan dalam Kristus. Itu penting. Jadi bertumbuh dalam Tuhan itu adalah bagian, sekali saya katakan, dari sebuah proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Itulah sebabnya pada waktu saudara membaca Kolose pasal yang pertama, ayat 28 dan 29 dikatakan, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, ya kan? Itulah yang kuusahakan dan ku pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalamku. Jadi saudara-saudaraku, saudara bisa membaca dalam ayat yang ke-28 dari pasal yang pertama itu, saudara perhatikan Alkitab ya. Maka saudara-saudaraku, di situ dikatakan tentang pentingnya Paulus mengingatkan sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam Kristus. Kalau dalam Alkitab bagian lain saudara-saudara sekalian, dalam terjemahan lain, atau saya katakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, maka kata kesempurnaan itu dipakai dengan kata dewasa gitu loh. Kata kesempurnaan dipakai dengan kata kedewasaan. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, Paulus cuma menekankan kepada orang-orang di Kolose pada waktu itu dan kepada saudara dan saya bahwa penting tentang yang namanya sebuah kedewasaan. Saya tunggu dulu duduk mereka biar saya bisa khotbah. Ya, kedewasaan dalam Kristus. Diingatkan Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose saudara-saudara sekalian, sebab salah satu alasan Paulus menulis ini kepada orang-orang di Kolose adalah karena munculnya yang namanya ajaran-ajaran palsu gitu loh. Ajaran-ajaran palsu yang coba mengancam masa depan kerohanian orang-orang percaya di Kolose. Maka itu Paulus menulis surat ini saudara-saudara sekalian. Nah, kita belajar bahwa Paulus waktu menulis surat ini saudara-saudaraku, dia tidak ada di Kolose pada waktu itu. Dia sedang ada dalam sebuah penjara di kota Roma. Tetapi bagaimana dia mengetahui bahwa orang-orang percaya yang ada di Kolose itu sedang dimasuki oleh sebuah ajaran-ajaran hikmat-hikmat palsu saudara-saudara sekalian? Karena ketika itu ada seorang pemimpin jemaat di Kolose yang bernama Epafras. Maka Epafras ini saudara-saudara sekalian, dia mengadakan perjalanan mengunjungi Paulus gitu loh, di Roma pada waktu itu di penjara. Lalu dia cerita nih, dia cerita kondisi-kondisi orang-orang yang ada di Kolose, orang-orang percaya di Kolose saudara-saudaraku, dalam karena banyaknya jalan palsu saudara-saudara sekalian, sehingga pada waktu dia dengar cerita itu, maka Paulus tulis surat ini gitu loh. Dia tulis surat ini saudara-saudara sekalian kepada orang-orang di Kolose saudara-saudara sekalian, dia menanggapinya walaupun dalam berada tahanan waktu itu saudara-saudara sekalian, sambil menentukan banding dari kaisar, dia tulis surat itu. Setelah Epafras datang kasih tahu, lalu Epafras pulang saudara-saudara sekalian, dan Paulus suruh yang namanya Tikhikus. Nah, Tikhikus ini saudara-saudara sekalian, di pesan Paulus bilang, tolong kamu bawa surat ini ke orang percaya di Kolose gitu. Sehingga Epafras datang beritahu, tapi Tikhikus yang menyampaikan dan membawa surat itu kepada orang-orang di Kolose pada waktu itu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apa yang mau saya katakan bahwa menjadi orang Kristen, ya kan? Artinya saudara dan saya harus memiliki yang namanya kesetiaan kepada Kristus. Ini harga mati gitu loh. Ya kan? Menjadi orang Kristen maka kita dikatakan harus memiliki kesetiaan kepada Kristus. Apa itu? Artinya adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman. Gitu loh. Hidup yang sesuai dengan kebenaran firman. Hidup dewasa dalam kerohanian, maka itu adalah hal yang diinginkan oleh Kristus bagi umatnya. Jadi Tuhan itu luar biasa gitu loh. Kalau saudara belajar tentang Yesus, tentang Allah itu, tentang Kristus itu saudara-saudara sekalian, maka Tuhan itu ingin saudara dan saya sama seperti dia gitu loh. Karakternya dan sebagainya, sehingga kesempurnaan-kesempurnaan Tuhan itulah, maka juga Tuhan ingin kita dikatakan memiliki kesempurnaan dalam Kristus. Yang saya katakan tadi, kedewasaan gitu loh. Kedewasaan dalam Kristus. Maka saya katakan orang-orang Kristen yang dewasa,
maka itu terlihat dari sebuah perubahan karakter gitu loh. Jadi kalau saudara orang Kristen udah puluhan tahun, karakter saudara menjadi karakter yang sama dengan Kristus, karakter yang sulit diubahkan, karakter yang hanya ingin mementingkan kemenangan dan kemauan sendiri, ya nggak bisa gitu. Filipi 2 sudah bisa baca, itu kan tentang karakter Kristus gitu loh. Jadi kalau saudara bilang saudara sudah dewasa dalam Kristus, tapi karakter saudara masih karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara perlu bertanya, dewasa saudara apa gitu loh. Dewasa rohani itu dewasa usia saja gitu loh. Tuhan gak bicara dewasa usia, sehingga mau disunat, bukannya mas sunat lahiriah itu nggak penting bagi Tuhan gitu. Sunat lahiriah itu penting ya untuk kesehatan, tapi Tuhan bilang bahwa sunat rohani itu menjadi penting gitu loh. Jadi kedewasaan itu tidak ditujukan, dewasa rohani itu nggak ditujukan seberapa usia saudara dan saya gitu loh. Tapi kedewasaan rohani itu terbentuk dari sebuah karakter yang diubahkan gitu loh. Kedewasaan rohani itu terbentuk dari sebuah kekuatan rohani pada waktu kita sedang diizinkan oleh Tuhan mengalami masalah-masalah tiap-tiap hari gitu loh. Nah itu terlihat gitu loh. Apakah saudara-saudara dewasa dalam Tuhan? Karena apa? Karena banyak orang-orang Kristen, orang percaya pada waktu dia sedang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya, maka dia menjadi orang Kristen yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dia nggak jadi dewasa gitu, tetapi dia menjadi orang yang lemah. Maka apa yang mau kita renungkan saudara-saudaraku pada saat ini? Bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani gitu loh. Bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani dan pada akhirnya apa yang Tuhan inginkan, saudara sampai pada sebuah kesempurnaan gitu loh. Kesempurnaan atau kedewasaan dalam Kristus. Nah itu kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, tidak hanya sekedar bertumbuh dalam secara rohani, tetapi pada akhirnya pertumbuhan rohani itu akan membawa kita pada satu titik kesempurnaan, kedewasaan di dalam Kristus. Nah yang pertama kita belajar, saudara sekalian, yang pertama adalah bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani sehingga sampai pada sebuah titik kedewasaan dalam Kristus. Maka yang pertama kita dikatakan harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, gitu loh. Itu ayat 6 bilang. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu. Jadi yang pertama, kalau kita mau bertumbuh secara dewasa kepada kesempurnaan Kristus itu saudara-saudara sekalian, maka yang pertama kita belajar itu kita harus menerima Kristus. Saudara harus terima Kristus. Pertanyaannya, sudahkah saudara menerima Kristus Yesus dalam hidupmu? Sudah terima belum? Sudah terima belum nih? Kalau belum terima kita nih bubar balik nih gitu kan. Udah terima belum nih? Udah terima Kristus? Oke kita akan lihat. Orang-orang yang dikatakan menerima Kristus sebagai Tuhan, maka artinya yang pertama adalah dia memiliki sikap dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah ini cirinya. Saudara selidiki dalam dirimu, saudara sudah lakukan itu enggak ya? Memiliki sikap dan tunduk kepada firman Tuhan. Saya mau bilang gini, pada saat orang-orang mengaku percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya, itu artinya adalah bahwa saudara dan saya sedang membuat yang namanya kesepakatan gitu loh. Membuat sebuah kesepakatan, perjanjian kerja gitu kan. Kesepakatan kepada siapa? Kesepakatan dengan Kristus untuk tunduk dalam ketundukan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Gitu loh. Jadi nggak bisa cerita macam-macam. Jadi kalau saudara dikatakan percaya kepada Kristus, yang kata tadi, sudah terima Kristus sebagai Tuhan, sudah, oke. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara memiliki sikap tunduk kepada Kristus, kepada firman Tuhan? Yang Alkitab katakan bahwa kalau saudara dan saya katakan is okay, saya orang percaya kepada Tuhan, maka saya mau katakan waktu engkau sudah terima Kristus dalam hidupmu, maka engkau sudah sedang dan sudah membuat kesepakatan. Kesepakatan itu keselarasan dengan Kristus. Untuk apa? Supaya saudara hidup kepada ketaatan firman. Kenapa harus tunduk kepada firman? Gitu loh. Kenapa harus tunduk dan taat kepada firman? Karena firman itu adalah landasan dari sebuah kesepakatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Saya kerja di rumah sakit berkali-kali saudara-saudara sekalian. Setiap karyawan masuk, saya pernah jadi personalis pembina rumah sakit. Setiap orang masuk, maka dia buat
surat apa namanya, lamaran kerja, lalu oke, saya terima, saya buat kesepakatan kerja. Ya kan, PKS dengan kamu, perjanjian kerjasama, tanda tangan, baca semua baik-baik, lalu tanda tangan materai, kamu setuju? Setuju. Waktu kamu setuju dengan PKS yang saya sampaikan dan saya buat, maka engkau harus tunduk kepada aturan-aturan di mana engkau bekerja gitu loh. Waktu engkau tunduk kepada tanda tangan kepada PKS yang kamu lakukan, kamu tunduk kepada aturan rumah sakit, saya bilang. Biston pagi 6:30 kamu harus datang, kerja seperti ini harus pulang jam sekian, gak bisa main-main. Kalau enggak saya kasih keluar. Nah, kan firman itu aturan kita gitu loh. Firman itu kan aturan saudara dan saya. Kalau saudara katakan engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, sudahkah saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang tunduk kepada aturan Tuhan? Yang tunduk kepada ketaatan-ketaatan firman Tuhan. Ya kan? Yang menekankan bahwa pada waktu kita menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini, maka pola pikir firman itu harus menjadi acuan dan landasan di dalam apapun yang kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup ini. Jadi nggak bisa. Ya kan? Jadi ini pertanyaannya, sudah terima Kristus, oke sudah, tapi mari kita belajar. Sudahkah sudah tunduk pada firman, baca firman, lakukan dan sebagainya. Nah yang kedua, orang yang menerima Kristus sebagai Tuhannya, maka saudara-saudara sekalian yang kedua kita belajar, yang pertama kita memiliki sikap tunduk pada firman Tuhan, lalu bagian B-nya menjadikan Kristus itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Ini sudah harus gitu loh. Nah saya mau bilang bahwa orang-orang di Kolose, pada saat mereka mengambil keputusan menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka, maka mereka menjadikan Kristus itu prioritas. Gitu loh. Menjadi prioritas, menjadi apa ya? Yang terpenting gitu, yang utama. Karena kalau kita ke bank tuh namanya nasabah prioritas gitu ya. Saya pernah dapat nasabah prioritas gitu waktu saya tugas di Palu, karena rekeningnya banyak sekali, ada sampai 10 rekening bank mandirinya. Jadi kalau saya datang ke bank mandiri, oh cepat mereka, oh sini pak, orang antri banyak, saya masuk santai saja. Oh karena saya prioritas gitu loh, yang utama gitu loh. Jadi artinya seperti itu. Orang Kolose gitu, waktu dia terima Kristus maka dia menjadikan Kristus prioritas dalam hidup mereka. Maka saya mau katakan itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah katakan tadi menerima Kristus sebagai juru selamat kita, menerima Kristus sebagai Tuhan kita, saudara-saudara sekalian, maka saudara dan saya harus menjadikan Kristus itu prioritas. Artinya apa? Artinya kita enggak hidup lagi semau kita sendiri. Saudara enggak hidup dengan seenak saudara sendiri, enggak bisa. Orang yang membuat Tuhan prioritas, maka dia harus tunduk. Dia harus melakukan hidup bersama dengan Kristus, mengambil keputusan, bertindak, berpikir, dan melakukan apapun dalam hidupnya, itu harus menurut kehendak Kristus. Jadi nggak bisa saudara sekalian. Paulus bilang saudara-saudaraku dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Iya kan? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini prioritas. Jadi gak main-main. Saudara gak bisa dengan Kristus saudara sekalian. Saudara bilang terima Yesus jadi orang percaya. Ini konsekuensinya. Harus utamakan Tuhan. Gak bisa. Waktu Paulus menjadi seorang rasul Tuhan, dia gak percaya kepada Tuhan. Maka dia prioritaskan Tuhan. Sehingga dia katakan aku hidup. Tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Dia bilang melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini prioritas. Pertanyaannya, sudah terima Kristus belum? Sudah terima Kristus belum? Haleluya. Saya senang nih Pak Yupito gini. Semua mereka terima Kristus. Jadi prioritas Tuhan ya, sungguh ya. Sungguh ya. Hah? Enggak hidup semua kita sendiri ya, harus sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Ya. Tadi pertama terima Kristus, yo, betul. Ternyata ya. Prioritas. Nah, saya mau lihat satu bagian ya. Lukas 9, saudara lihat di situ. Ini masih poin pertama nih. Lukas 9 saudara-saudara sekalian, saudara bisa baca nanti ayat itu ya.
Lukas 9, mana dia tadi? Ayatnya yang ke 57. Saudara lihat situ, 57 sampai 62. Saudara baca di situ. Ini bicara prioritas mengikut Tuhan. Saudara baca bagian itu ya, Tuhan bilang tadi dia bertemu lalu dia bilang, oh saudara punya liang mempunyai sarana tapi anak manusia tidak mempunyai dunia. Lalu dia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Lalu orang itu bilang, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saudara bisa bayangkan itu. Gak penting, yang udah mati biar mati. Tapi engkau pergilah dan di mana engkau pergi katanya. Itu kalau Injil. Lalu yang lain bilang katanya, aku akan ikut engkau. Tetapi dia bilang, izinkanlah aku pamitan dengan keluargaku. Tuhan bilang, setiap orang yang mau membajak gak boleh belak-belakang. Dia harus layak untuk kerajaan Allah. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini kan ngeri. Kalau saudara baca bagian ini ngeri. Tuhan bicara tentang sebuah keseriusan. Waktu engkau katakan engkau harus mengikut Tuhan, menjadi orang yang menerima Kristus, maka prioritas itu penting. Dia bilang, izinkan saya kuburkan dulu. Enggak penting Tuhan bilang. Biar orang mati menurut orang mati, kamu ikut aku. Izinkan dulu pamit, Tuhan bilang enggak. Orang yang membaca enggak boleh lihat belakang, lihat ke depan. Jadi saudaraku berkati oleh Tuhan, jadi enggak mudah gitu loh. Nah pertanyaan apa prioritas saudara dan saya gitu. Apakah ibadah, apakah pelayanan, atau kesenangan-kesenangan lain. Tuhan bilang kita perlu makan mayor, oke perlu makan. Saya percaya saudara perlu makan. Tapi mau saya katakan, saudara makan itu dari Tuhan, itu yang apa kau katakan. Kalau engkau bisa makan dan minum, itu adalah pemberian Allah. Jadi gimana gitu loh. Kalau saudara mendapat bagian untuk melayani, saudara mulai aut-autan gitu loh. Kalau saudara melayani mulai katakan, aduh nanti dulu, saya sibuk nih, gak sempat dan sebagainya, ya susah. Saudara baca prioritas apa sama Tuhan? Itu nol besar, tong kosong nyaring bunyinya itu. Gak bisa, maaf saya bilang demikian, saya bicara firman. Saudara senang gak senang silahkan. Tapi saya bicara firman, dan ini yang mau Tuhan katakan kenapa? Waktu engkau menjadikan Tuhan prioritas, engkau menjadikan Tuhan menjadi utama, engkau punya sikap tunduk dan taat pada firman. Saya mau katakan engkau diberkati Tuhan. Gitu loh. Engkau diberkati Tuhan. Jadi orang yang dewasa kepada kesempurnaan itu gak main-main dengan Tuhan. Kalau saudara bicara sibuk, Tuhan lebih sibuk daripada kita. Saudara baca kisah Yesus dalam dunia. Bangun pagi-pagi di hari, dia sudah mulai terus melayani sampai tengah malam. Karena dia lelah dan dia capek, tapi dia terus melayani. Memberi makan 5.000 orang. Dia pergi ke seberang, dia mau istirahat, dia mau tidur karena capek. Tapi orang banyak datang, dia bilang, oke layani. Ini prioritas sebagai manusia Kristus pada waktu itu. Kalau saudara bilang sibuk, ya sibuk lah. Gak habis kerjaan di dunia ini saudara sekalian. Kalau saudara bilang sibuk, semua sibuk. Siapa yang gak sibuk? Ada yang pengangguran enggak? Orang pengangguran juga sibuk. Sibuk apa? Sibuk tidur misalnya kan. Ya kan? Sibuk duduk-duduk. Sibuk juga dia gitu loh. Semua sibuk. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa yang terpenting dan utama adalah Kristus. Gitu loh. Dan inilah yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang bisa dikatakan bertumbuh dan dalam rohani saudara sekalian. Jadi renungkan itu. Renungkan itu saudara sekalian. Nah yang kedua, bagaimana kita belajar untuk bertumbuh hingga tiba pada sebuah kedewasaan Kristus itu. Lalu yang kedua kita belajar dari ayat yang ke-6 tadi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang kedua dari ayat yang ke-6. Tetap tinggal dalam Kristus. Tetap dalam Kristus, pemahamannya apa? Kalau kita belajar tentang kata tetap, artinya saudara gak boleh pelin-pelan. Kalau kita berkata tetap, gak bisa berubah-ubah. Oh hari ini saya senang, saya ibadah. Hati saya lagi oke, saya senang. Saya lagi, oh nanti dulu saya lagi bad. Oh saya gak senang hatinya. Oh gak ada itu. Saudara bisa bayangkan kalau Kristus itu bad mutan. Pikirlah dulu gimana. Kalau kita dia waktu yang manusia dia bad mutan gitu. Ah udahlah enggak lah. Malas lah. Ya gak tahu kita jadi apa. Ya kan? Jadi apa? Jadi waktu dikatakan tetap itu enggak pelimpan. Enggak boleh berubah-ubah. Hati dan pikiran enggak berubah-ubah. Hatimu hari ini senang kau melayani. Hari ini kau senang kau datang beribadah. Besok hatimu enggak senang kau melayani. Engkau enggak senang kau enggak beribadah. Enggak bisa.
Tidak bisa seperti itu. Artinya untuk mengalami kesempurnaan kedewasaan dalam Kristus, maka dituntut kehidupan rohani yang berintegritas. Apa itu berintegritas? Orang-orang yang hidup di dalam sebuah kehidupan yang perkataan dan perbuatannya itu selaras. Itu integritas. Dia selaras. Jadi saya katakan tadi, nggak bisa berkatakan terima Yesus, yes saya terima Yesus, haleluya, saya terima Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kok nggak membuat perkataanmu terima Yesus itu selaras dengan perbuatanmu, omong kosong. Itu pembual namanya. Ya kan? Harus selaras. Orang yang dikatakan ingin mengalami kesempurnaan dewasa dalam Kristus itu tetap dalam Kristus. Dia harus mempunyai hubungan yang permanen dengan Kristus. Hubungan yang tetap, hubungan yang gak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Hubungan yang tak bisa ditercerai-beraikan oleh masalah, oleh tantangan, oleh sakit hati, kekecewaan, ketidaksenangan kepada manusia, kepada hamba Allah, kepada teman-teman rekan sekerja, sesama jemaat. Gak boleh putus hubungan itu. Hanya gara-gara hal seperti itu. Tapi kan kita banyak seperti itu. Gak senang sama hamba Tuhannya, gak gereja, gak melayani. Gak cocok sama teman sama pelayannya, gak gereja, gak melayani, ya susah. Yang saudara layani siapa? Manusia atau Tuhan? Kan itu masalahnya. Jadi ini bicara tentang hubungan yang permanen. Tetap dalam Tuhan. Itu punya hubungan yang tetap dengan Kristus. Gambaran pokok anggur itu bicara tentang hubungan Kristus dan manusia. Ya kan? Sehingga dikatakan 15:7 itu, ya kan, selalu saya ingat kata-kata itu. Yohanes 15:7 itu dikatakan, kalau kamu punya hubungan yang baik dengan tetap tinggal dalam aku dan penunggu tinggal dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu hendaki, maka engkau akan menerimanya. Dan itulah akhir dari sebuah hubungan yang permanen. Saudara nggak bisa klaim 15:7 itu, saudara sekali. Nggak bisa saudara minta dalam dirimu terjadi. Kalau kau nggak punya hubungan permanen dengan Tuhan, nggak bisa. Sampai apapun saudara nggak bisa. Tapi waktu engkau punya hubungan permanen dengan baik kepada Tuhan dan sesamamu, maka saya mau katakan 15:7 dalam Yohanes itu, engkau akan terima itu. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi ini penting. Ya kan, itu penting. Jadi tetap tinggal dalam Kristus, saudara sekalian. Nah yang ketiga, ayat ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga kita belajar dari ayat yang ke-7 ini, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau dikatakan miliki pertumbuhan rohani pada akhirnya sampai pada kedewasaan Kristus, saudara-saudara sekalian, maka saya mau bilang saudara-saudara sekalian, saudara harus dikatakan memiliki fondasi iman yang kokoh, gitu ya. Fondasi iman yang kokoh. Kalau saudara membaca dalam ayat 7 ini, saudara-saudara sekalian, maka ada kata yang menekankan pentingnya sebuah fondasi, gitu loh. Fondasi rohani atau iman yang kuat untuk dapat memiliki kedewasaan dalam Kristus yang dikatakan tentang kata berakar. Iya kan? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini bicara bangunan fondasi. Ya kan? Harus berakar gitu loh. Harus berakar. Artinya saudara-saudara sekalian, pengikutan dan pengenalan kita akan Kristus. Saya mau bilang sekali lagi. Pengikutan dan pengenalan kita akan Kristus, maka itu tidak hanya sebatas tahu dan kenal siapa Tuhan. Enggak hanya itu. Oh saya orang Kristen. Saya orang percaya kepada Tuhan. Oh saya kenal dan tahu siapa Tuhan. Enggak hanya sebatas itu saudara sekalian. Saya mau bilang setan pun kenal Tuhan. Kalau hanya sekedar tahu dan kenal. Saudara bacalah Matius 8:28-29. Matius 28:29. Saudara baca aja, lihat di situ. Ini waktu dia sedang mengusir roh jahat ya. Dan datanglah dua orang tukang sehat menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang melalui jahat itu. Ada dua orang kelas wanita menemui Yesus, ayat 29. Dan mereka berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara bayangkan itu, Tuhan datang tuh. Itu setan-setan takut, wah ini kedatangan nih. Lalu mereka datang sama Tuhan teriak,
Apa urusan dengan kami, hai anak Allah? Adakah kau menyiksa kami sebelum waktunya? Itu setan bilang sama Tuhan. Jadi saya mau bilang, apa setan tidak kenal Tuhan? Kenal. Setan itu, iblis itu tahu siapa Tuhan. Tapi dia sekedar tahu. Dia sekedar kenal. Gitu loh. Nah banyak kita mengenal Kristusnya sebatas kenal dan tahu. Tahu Kristus, oh tahu. Kenal Kristus, oh kenal. Dari kecil saya diajar, saya tahu itu. Tapi Tuhan ingin pengenalan dan pengikutan Kristus itu harus dikatakan memiliki fondasi yang berakar. Harus berakar fondasinya. Kenapa? Supaya apa? Supaya bangunan iman kita itu akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Ya gak bisa kalau gak berakar. Nah kalau saudara baca, Yesus pernah bilang dalam Matius 7, 24 sampai 27 ya. Matius 7, 24 sampai 7. Di situ dia bicara tentang dua macam dasar. Yaitu dikatakan fondasi yang dia bangun di atas batu, di atas pasir. Kalau di atas pasir, ya itu datang angin kencang, datang laut, air pasang dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Maka kalau di atas pasir itu dia akan rubuh. Bangunannya hancur, terbawa, saudara, di banjir bandang di mana-mana hancur. Tapi pada waktu kita membangun fondasi kita di atas batu, saudara-saudara sekalian, maka kita akan tetap kokoh. Gitu loh. Kita akan kokoh. Gitu. Nah, di mana kita bangun fondasi iman kita? Kalau saudara mau menjadi orang yang dewasa dalam kerohanian itu, kesempurnaan pada kerohanian itu, maka harus bangun iman itu, bangunan iman itu fondasinya batu. Supaya apa? Supaya engkau enggak mudah-mudah mundur dari gereja. Supaya apa? Supaya engkau enggak malas-malas melayani. Supaya apa? Supaya saudara saya enggak malas-malas untuk beribadah. Karena apa? Dasarnya batu. Tapi kalau fondasimu atasnya pasir, itu yang buat aduh nanti deh saya melayani, capek lagi kerja nih. Banyak rapat dan sebagainya. Aduh nanti dulu nggak bisa. Ada masalah, oh nggak datang gereja lah. Masalahnya berat. Karena apa? Pasir. Nggak bisa. Nggak bisa. Saudara nggak akan pernah dewasa dalam kerohanian. Nggak akan sempat tiba pada kesempurnaan Kristus itu. Nggak sampai. Kalau orang bilang, saudara doa itu, apa itu? Kemarin cerita tuh ya, Bomer sama Yeni ya. Dia doanya sampai plafon tuh mental gitu ya. Tek balik, nggak tembus plafonnya. Gitu loh. Doanya nggak sampai, dia naik tuh sampai itu tek balik lagi dia. Nggak sampai. Orang-orang yang membangun fondasi imannya di atas pasir, saya mau katakan engkau tidak layak bagi Tuhan. Maaf saya bilang, nggak layak bagi Tuhan. Tuhan nggak suka orang yang cengeng. Tuhan nggak suka orang yang mulai malas beribadah dan melayani. Tapi waktu engkau bangun dasar imanmu di atas batu, saya mau katakan engkau punya persoalan, engkau punya pergumulan. Tapi Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang kokoh dalam menghadapi sebuah persoalan. Setuju itu kira-kira. Ini pelajaran yang ketiga. Yang keempat saudara sekalian, dari ayat 7 tadi. Dibangun atas dia, hendaklah kau bertambah teguh dalam iman ya, yang diberikan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah orang-orang yang mau tiba pada kesempurnaan dan kedewasaan Kristus itu saudara-saudara sekalian, maka kehidupannya dikatakan harus melimpah dengan syukur. Itu yang dikatakan ayat 7 bagian akhir tadi. Harus melimpah dengan syukur. Saya mau bilang ini, orang yang sampai pada kesempurnaan dewasa Kristus, dalam Kristus itu maka harus terlihat dalam kehidupannya. Bagaimana dia menghadapi tantangan hidup ini. Orang yang tidak dewasa dalam Kristus pada saat menghadapi persoalan-persoalan hidup, maka ia akan selalu menyalahkan Tuhan. Itu. Dia selalu dikatakan mencari yang namanya berkambing hitam. Ada nggak kambing yang hitam? Ada ya? Ada ya? Saya tugas di tempat yang dulu itu saudara-saudara sekalian, di sana banyak kambing. Ya kan? Kalau kita keluar di jalan tuh banyak kotoran kambing, banyak sekali kambing. Tapi saya belum pernah lihat kambing yang hitam semuanya. Biasanya hitam ada putih-putih dikit gitu ya. Dikatakan mencari kambing hitam. Saya pikir gimana mencari kambing hitam ini? Tapi ini sebuah ya pemahaman yang mengarahkan kepada kita bahwa pada waktu kita sedang menghadapi persoalan, jangan kita menjadi orang-orang mencari
kesalahan-kesalahan yang lain gitu loh. Oh ini bukan kesalahannya Tuhan, oh ini salahnya ini gitu kan. Tetapi saudara-saudara sekalian mau saya katakan bahwa orang-orang yang dewasa dalam kerohanian dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup itu saudara-saudara sekalian, maka dia harus selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa penting kita bersyukur kepada Tuhan? Coba lihat 1 Timotius 1 ayat 12. Ya, lihat situ sebelum saya tutup khotbah ini. 1 Timotius 1 ayat 12. Dibilang gini ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan aku. Perhatikan itu. Aku bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena yang menganggap aku siap menceritakan apa ini kepadaku. Jadi saudara-saudara sekalian, Paulus ini luar biasa sekali. Ya kan? Dia hadapi persoalan begitu banyak, sulit sekali, macam-macam saudara sekalian. Tantangannya berat sekali. Tapi dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Saudara baca tulisan-tulisan Paulus, dia bersyukur. Kenapa saudara-saudara? Karena dia tahu bahwa waktu dia bersyukur kepada Tuhan, maka dia tahu ada kekuatan yang Tuhan beri bagi dia. Karena apa? Karena dialah yang menguatkan aku. Kenapa harus bersyukur? 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan karena itu adalah merupakan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Itu kan 1 Tesalonika 5 ya, ayat 18 coba lihat situ. Itu kan kehendak Tuhan. Jadi bersyukur itu saudara-saudara sekalian, itu kehendak Tuhan. Jadi orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan itu, dia ikut kehendak Tuhan. Apa itu? Itu. Baca itu. 5:18 Tesalonika itu. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang apa itu? Dikehendaki Allah. Ya udah selesai. Selesai sudah. Nah, apa yang mau kita pelajari? Belajar hal ini seperti ini. Saya mau kembalikan, sudahkah saudara dewasa dalam Kristus? Sudahkah saudara tiba pada sebuah kesempurnaan kedewasaan dalam Kristus? Itu renungkan. Jangan bangga dengan usia yang sudah tua atau yang masih muda, enggak. Jangan bangga sudah menjadi pakai pangkat dan sebagainya, enggak itu. Gitu loh. Kalau di kalangan kita bilang bukan masalah engkau letnan, kapten, mayor, letnan, kolonel dan apa menjadi ukuran surga, enggak. Oh kalau letnan nanti dulu, masuk surganya belakangan. You masih letnan, you itu antrian yang ke 110 sekian. Yang mayor dulu, enggak. Tapi kalau makan mungkin ya, kalau antri makan pasti mayor duluan gitu loh. Mayor nih ya kita duluan, mayor, kamu duluan, kita duluan. Itu antri makan. Tapi masalah surga, itu enggak bicara saudara mau letnan, kandidat, kadet, MT David, iya kan? Iya, dia terlelap sedikit. Iya kan? Enggak masalah itu. Kalau antri makan, kalau ada cara gitu, kalau teman makan saya udah nih. Mayor, kamu belakang. Oh iya Pak, ya Pak, belakang. Mayor dulu, mayor masuk. Kamu mayor, berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 26 tahun duluan, kita ada paling depan makannya, itu antri makan. Tapi waktu engkau bicara tentang surga, maka dia gak bicara tentang kepangkatanmu. Waktu dia bicara surga, dia gak bicara tentang berapa lama engkau jadi orang Kristen, berapa tahun usiamu, tidak bicara itu. Tapi dia bicara tentang bagaimana engkau tunduk kepada firman. Bagaimana engkau menjadikan dia prioritas dalam hidupmu. Bagaimana engkau tetap tinggal dalam Kristus. Memiliki fondasi iman yang kokoh dan selalu melimpah dengan syukur. Itu yang ingin Tuhan dalam hidup kita. Untuk menjadi dewasa dalam sebuah kerohanian kita. Mari kita belajar hal itu saudara-saudara sekalian. Kesibukan gak pernah lepas. Persoalan gak pernah habis-habisnya saudara sekalian. Banyak masalah, banyak persoalan siapapun kita. Tapi hari ini jangan engkau jauh dari Tuhan karena engkau sibuk. Engkau banyak berdoa, Tuhan beri saya pekerjaan, Tuhan berikan saya berkat, Tuhan berikan saya kedudukan jabatan, Tuhan berikan saya karena saya butuh kendaraan, Tuhan beri. Tapi mulai saudara bilang, katakan maaf Tuhan saya gak bisa melayani karena saya sibuk bekerja. Maaf Tuhan saya gak bisa melayani karena saya sibuk untuk di rumah. Oh maaf Tuhan saya gak bisa ini karena saya sibuk dengan usaha saya. Maaf saudara sekalian, apa yang saudara miliki dan saya miliki hari ini adalah sebuah permintaan dengan doa kepada Tuhan. Dan Tuhan beri itu. Jangan engkau menjadi seperti Yudas dan Petrus yang mulai menyangkal Tuhan. No, saya enggak kenal siapa engkau. Engkau mulai jual Tuhan, oh saya enggak tahu. Saya tahu. Jangan saudara sekalian. Waktu engkau punya hal harus melayani Tuhan. Saya mau katakan, lakukan itu. Layani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bilang kau lakukan itu. Saya hanya rindu
saudara diberkati. Saya hanya rindu saudara bertumbuh dalam kerohanian saudara. Saya rindu saudara mengalami kesempurnaan Kristus. Saya harus bicara dengan hal-hal yang keras. Kenapa? Karena saya rindu saudara terima berkat. Saudara diberkati, saudara diberkati. Saudara mengenal Tuhan dengan sungguh. Dan itulah menjadi sebuah keinginan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar supaya kita menjadi orang yang sempurna atau dewasa di dalam Kristus. Ada sepujian mengatakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Saya mau beri waktu 5 menit untuk saudara berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tadi saudara katakan saudara terima Kristus, saya bersyukur, puji Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kau harus perbaharui tentang mengikut kepada Tuhan. Apa prioritas hidupmu saudara sekalian? Saya tahu kita sampai diberkati karena kita berdoa kepada Tuhan. Jangan kau mulai menyangkali Tuhan karena kesibukanmu, karena uang yang kau cari untuk kebutuhan hidupmu. Saya mau katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Filipi 4:19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini jaminan Tuhan. Engkau lakukan bagianmu. Dan kau lakukan bagianmu untuk Tuhan. Engkau sibuk dengan pekerjaanmu, Tuhan juga tahu kau sibuk. Tapi waktu engkau mau mengutamakan Tuhan dan memprioritaskan Dia, maka Dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan Kristus Yesus. Mari kita berdoa saudara-saudara sekalian. Angkat pujian ini. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah untuk berdoa, membawa masalahmu, tantangan hidupmu, maka engkau lakukanlah itu. Karena hari ini Tuhan ingin memberkati engkau. Lebih dari yang pernah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan Tuhan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku, tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau beri. Mari saudara sekalian, kalau saudara datang berdoa kepada Tuhan, berdoalah untuk apapun dalam hidupmu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hatiku ada bagimu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, yang mengasihi. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saudara mau untuk apapun hari ini kau berdoa kepada Tuhan. Engkau katakan kepada Tuhan apapun yang kau sampaikan. Apapun yang kau sedang mau ingin sampaikan kepada Tuhan, maka engkau perlu bicara kepada Tuhan. Hatimu Tuhan ada bagiku. Ini luar biasa. Tetapkan hatimu untuk melihat berkat itu. Engkau perlu hati yang tetap, hidup yang tetap kepada Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang mengasihiku,
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Semua punya persoalan hidup. Orang-orang muda punya persoalan sendiri. Ibu-ibu rumah tangga punya persoalan sendiri. Bapak-bapak rumah tangga punya persoalan sendiri. Tapi Tuhan gak lihat apakah itu persoalan ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak. Tapi Tuhan mau apapun persoalanmu, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, engkau perlu bawa kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Kalau hari ini Tuhan suruh engkau datang kepadanya untuk bicara, maka bicara kepada Tuhan. Kita nyanyikan kornya sekali lagi saudara-saudara sekalian dengan lebih lembut. Waktu nyanyikan kornya, saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Nanti Ibu Mayor akan berdoa untuk kita sekalian. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan Hidupku, hatimu ada. Yuk. Bagimu ku bersyukur. Mari saudara sekalian, katakan kepada Tuhan apapun menjadi doamu. Katakan kepada Tuhan apa menjadi harapanmu. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Dan sekali katakan sama-sama, mari rasakan lawatan Tuhan. Rasakan lawannya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, harus bersyukur, melimpah dengan syukur. Terima lawatan Tuhan, terima jamahan Tuhan. Kaulah jaminanku, Kaulah jaminan hidup. Hatimu Tuhan ada bagiku, wajib bagiku pohon. Amin. Ku bersyukur Tuhan yang mengasihi. Kau jadikan Tuhan. Amin. Hidup ini lebih indah, Janganlah Kau jadikan Tuhan harga. Katakan Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidupku Tuhan. Kau jadikan hidup aku Bapa. Kau jadikan hidup ini. Terima berkat itu. Terima lawatan Tuhan hari ini. Lebih indah. Terima urapan itu. Terima jawaban doa itu. Harga. Yesus. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, mendukung di dalam doa semua anak-anak Tuhan, baik mereka yang datang bertelut di hadapan-Mu, mereka yang berdiri, mereka yang duduk, masing-masing mereka punya doa dan harapan pada hari ini Bapa. Hamba minta di dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan untuk nolong mereka. Jika mereka dalam kesusahan dan kesedihan, hiburkan mereka. Jika mereka dalam kekurangan, di dalam nama Yesus Tuhan curahkanlah berkat-Mu dengan cara Tuhan. Dan jika mereka mengalami Tuhan beban yang begitu berat, biarlah Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Mungkin mereka berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka. Hamba minta di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil dan beruntung.
Bapa di sorga, hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk terus berjuang dengan kehidupan rohani. Supaya Tuhan pada saat Engkau datang kembali, mereka didapati setia di dalam kehidupan mereka. Melakukan firman Tuhan. Itulah kerinduan kami hamba-hambamu Bapa untuk mereka mengalami berkat surgawi dari Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami tidak selamanya di dunia ini. Tapi ada kesempatan, ada waktu yang terbatas buat kami. Biarlah kami mempergunakan semuanya dengan baik. Baik untuk kebutuhan hidup kami, Tuhan memberi 6 hari untuk kami bekerja. Dan Tuhan tidak egois untuk hidup kami. Waktu yang panjang Tuhan berikan. Dan Tuhan hanya meminta 1 hari. Di hari perhentianmu kami ada dalam rumah Tuhan. Untuk berdoa, bersyukur, memuji Tuhan dan melayani-Mu Bapa. Tuhan tolong kami semua. Untuk kami tetap mau setia di dalam Tuhan. Membangun kehidupan rohani kami semakin dewasa. Sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Kami tetap setia dan tidak ada satu masalah pun yang menggoyahkan iman kami dan panggilan serta pengikutan kami kepada Tuhan. Tidak ada satupun hal-hal dunia yang sementara memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, terus kami mengingat pengorbanan Tuhan. Dia telah disalibkan karena kasih-Nya buat kami. Tapi Tuhan melihat kasih kami sejauh mana kami mengasihi Tuhan. Roh Tuhan bekerja buat kami sekalian. Engkau berkati Bapak semua jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ini mereka akan bekerja, berusaha. Tuhan akan tolong mereka. Ada mereka yang sedang mengalami sakit. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan lawat mereka hari ini. Baik Bapak Sugiono, ada anak kami Brian, Tuhan tolong dia. Kami percaya pemulihan Tuhan atas hidupnya hari ini. Dan juga bagi orang tua kami Bapak Sugiono. Kami juga bersyukur untuk April yang Tuhan sudah sehatkan dan dia boleh melayani-Mu lagi Tuhan pada sore hari. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang Kau jawab. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang lain yang sedang bergumul dengan sakit mereka. Kami tidak mengetahui siapa-siapa mereka Bapa, tapi kami berdoa. Biarlah dari aras-Mu yang tinggi Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau ulurkan menolong mereka hari ini. Mereka yang sudah lanjut usia yang tidak dapat beribadah, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Bapa di sorga, mereka yang sedang bergumul untuk usaha-usaha pekerjaan, mungkin membuat iman mereka goyah, membuat kepercayaan mereka menjadi lemah dan putus asa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan mereka kembali untuk memandang kepada Yesus yang menjamin kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang ada di luar kota, Tuhan berkati mereka. Baik Dokter Elda, juga Saudara Dana, keluarga Tobias, terima kasih perhatian mereka. Melalui apa yang mereka terima, mereka tetap mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka hari ini. Kami juga berdoa untuk suami dari Angel, Tuhan lawat juga dia hari ini. Tuhan jamah Bapak Stephen, Tuhan tolong dia Bapak, sembuhkan dia Bapak. Dan biarlah kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Biarlah terus kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyelamatkan kami, bukan manusia. Tapi Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Biarlah itu yang membuat kami tetap setia melangkah, melayani, tetap setia, tetap semangat untuk melakukan semua untuk kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu yang melayani. Terima kasih semua yang melayani hari ini, yang mengambil bagian. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kaulah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita dengarkan pengumuman Korops, saya ingin sampaikan kepada kita semua selamat Hari Anak. Dalam bala keselamatan yang hari ini kita
memperingatinya saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan ucapan dari Komandan Teritorial untuk anak teritori ini dalam ucapan selamat hari anak 3 menit. Setelah itu nanti baru Samuel Koros akan sampaikan pengumuman koros. Mari. Ke play tengah itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh merupakan sukacita bagi saya menyapa anak-anak di Indonesia di Gereja Bala Keselamatan di Salvation Army. Betapa saya bergembira untuk mengatakan selamat Hari Anak Bala Keselamatan di Indonesia pada tahun ini. Saya sangat percaya kalian sedang dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kalian adalah para pemenang masa kini dan kalian adalah para pemenang di masa yang akan datang. Bapak dan juga bersama Ibu Komisioner Widiawati Tampai mengucapkan selamat menjalani dan merasakan serta menikmati kehadiran Allah di dalam ibadah Hari Anak Bala Keselamatan di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya ingin mendorong Anda teruslah mengasihi Tuhan, teruslah mencintai Dia. Sebab saya sangat percaya kalau engkau terus mengasihi dan mencintai Tuhan, melayani Dia dengan talenta yang engkau punyai, maka engkau akan menjadi orang yang diberkati dan tidak hanya diberkati karena memberkati orang lain. Puji nama Tuhan. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, dia mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya sangat percaya, meskipun engkau masih muda, Tuhan bisa memakai engkau di rumah, di sekolah, dan dimanapun engkau berada. Bagi orang tua saya ingin menyampaikan terima kasih karena sampai saat ini Bapak Ibu sekalian berupaya untuk mengantar anak-anak untuk belajar beribadah kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan lebih baik saudara membayar mahal hari ini dengan memberikan waktu dan memberikan energi, memberikan perhatian untuk membawa anak-anak kepada Tuhan daripada Bapak Ibu sekalian membayar lebih mahal di kemudian hari ketika mereka hidup di luar Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama semangati anak-anak kita untuk menikmati dan merayakan kebaikan dan kebesaran Allah dalam kehidupan mereka. Mereka adalah karunia Allah di dalam kehidupan kita dan di dalam gereja kita. Untuk itu, ketika kita membawa anak-anak kepada Tuhan, kita bekerja sama dengan Allah untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, sekali lagi selamat, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Seperti hari ayah, hari bapak, hari ibu, maka saya mohon juga anak-anak yang ada hari ini datang bisa maju ke depan gitu ya. Nanti bisa maju ke depan, silahkan anak-anak yang ada. Boleh maju ke depan, ada pokoknya anak ya. Steve juga itu anak, Iko juga anak. Yang masih anak-anak lah. Masih anak ya. Mari silakan ke depan ini berdiri, kita mau doakan mereka. Baik, silakan di sini boleh. Nah, ini hari anak supaya juga mari silakan. Ya, nggak banyak kok anak-anaknya. Ya, silakan. Ya, luar biasa. Baik. Ega, kamu juga anak gak? Belum menikah pokoknya. Baik ya, kita mau doakan mereka ya. Ada bingkisan kartu begitu ya. Kartu hari anak begitu. Mungkin orang tuanya bisa kasih dulu. Jadi ada orang tuanya sini. Tapi yang gede-gede perlu juga nih. Mungkin kalau cukup pasti kasih ya. Yang gede-gede katanya nggak usah. Mungkin yang kecil-kecil saja. Silakan. Mungkin bisa diberikan kepada
bebas memberikan. Penny atau Budi juga boleh berikan kepada, ada orang tuanya, mana orang tuanya? Orang tuanya mana? Orang tuanya kayak Kathleen, ada orang tuanya, itu ini. Mari silakan, Budi bisa juga ada anaknya, silakan kasih kalau ada anaknya. Mari silakan. Baik, kasihkan kartunya hari anaknya kepada anaknya. Itu ada sama Penny kartunya. Iya. Baik. Baik. Ya, sudah dapat semua? Ya. Silakan kasih untuk anaknya. Ya. Ya. Sudah semua? Ini mama mana? Enggak, kan nih kasih aja ya. Kasih. Ya. Baik. Saya mau berdoa secara singkat ya untuk mereka ya. Kita doa ya. Saya tumpang tangan untuk anak-anak ini. Di hadapan-Mu Tuhan ada anak-anak yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga. Siapapun mereka Bapa, apapun hidup mereka, pendidikan, pekerjaan, hamba berdoa, Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan tolonglah kiranya mereka menjadi anak-anak yang hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, juga kepada orang tua. Jadikanlah mereka pemenang baik untuk hari ini dan masa depan. Dan hamba percaya Tuhan dalam rangkaian hari anak hari ini, maka kami tahu dan meyakini bahwa mereka akan bersuka cita karena mereka menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami percaya bahwa masa depan yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan, berkatilah setiap anak-anak yang hadir pada hari ini. Biarlah mereka dipelihara dalam kasih setia Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Dan kami sudah bersyukur, haleluya. Amin, amin. Baik, silakan duduknya. Kita beri tepuk tangan untuk hari anak. Oh ini baru datang mamanya nih. Baik saudara-saudara sekalian, yang berulang tahun tidak sepanjang minggu ini ya. Minggu depan kita akan kedatangan tamu seperti yang pernah saya sampaikan, ada surat permohonan dari divisi untuk memberikan kesempatan untuk pelayanan, untuk mengambil bagian dari sekretaris bidang program teritorial di Korps ini saudara-saudara sekalian. Mereka tulis surat, ya saya katakan ya silahkan saja untuk datang begitu. Besok adalah latihan paduan suara, jadi saya harap saudara-saudara sekalian kita datang karena hari sudah semakin mendekat gitu ya. Jadi tolong latihan paduan suaranya datang, paduan suara. Yang latihan tamburin juga di Korps 4, latihan paduan suara Korps 2. Tolong juga datang untuk latihan di Korps 4. Lalu pada hari Jumat saya ingatkan kembali juga ada rapat, ya rapat panitia daerah bersama dengan panitia pusat dan juga dengan kantor pusat divisi untuk rapat jam 6:30 malam itu di matahari terbit. Ya jadi itu hari Jumat. Lalu hari Sabtu juga ada latihan ya band musik gabungan untuk persiapan juga ibadah 14 dan juga ibadah 13 November ya. Jadi tolong semua dapat diselesaikan dengan baik ya. Saya rasa itu saja saudara-saudara sekalian. Kegiatan kita sepanjang minggu seperti biasa, tidak ada perubahan-perubahan. Saya percaya kita terus akan diberkati oleh Tuhan. Tolong terus dukung kegiatan-kegiatan kunjungan-kunjungan tamu internasional akan datang ke kota Surabaya. Saya rasa itu tidak ada lagi. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan satu kor doa Yabes lalu kita terima doa berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima berkat tuh saudara sekalian daripada malapetaka sehingga ketakutan tidak mari saudara
saudara sekalian. Katakan sekali lagi, kiranya biarlah berkat Tuhan atas hidup saudara dan saya, menenangi hidup kita sepanjang hari berjalan. Kiranya, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa, menolong kami Bapa, sepanjang minggu kami jalani semua jemaat-jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kiranya kami mengalami semua sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami Bapa. Berkati pelayan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita.